Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali berkumpul, ya, kita bisa sama-sama belajar dan menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan juga curahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, wali murid yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan melanjutkan sesi webinar yang kedua yang insyaallah, ya, pada sesi kedua ini kita sudah kedatangan narasumber yang kedua, yaitu Ustadz Fuad Mubarak LC hafizahullahu taala, yang mana beliau akan menyampaikan tema bagaimana menjadi seorang orang tua yang sukses, ya. Tentunya kita semua sebagai orang tua, ya, kami di sini sebagai guru, ya, menginginkan kepada anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang sukses, ya. Namun di sisi lain kita sebagai orang tua pun, ya, mesti sama-sama belajar, ya. Sebagaimana anak-anak kita belajar, kita pun sebagai orang tua belajar, ya, bagaimana menjadi orang tua yang sukses, ya. Bagaimana kita ini seharusnya, ya, menjadi orang tua, baik kami sebagai para guru di sekolah dan juga Bapak Ibu sekalian di rumah. Sebelumnya kami sapa dulu, ya, narasumber kita, Ustadz Fuad Mubarak LC hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Antum gimana Ustadz Arif, sehat? Alhamdulillah, Anda juga sehat. Ya. Ya, baik, langsung saja kita berikan waktu kepada beliau, ya, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semua yang telah menciptakan kita, mengatur kita, menjaga kita, dan memberikan rezeki kepada kita. Dan begitu banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Bahkan sampai detik ini pun kita semua masih mendapatkan, masih terus merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat
menjalankan agama ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu nikmat-nikmat lainnya begitu banyak sehingga tidak terhitung. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus SDIT Mutiara Islam, dan dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Arif sebagai kesiswaan dari SDIT Mutiara Islam, serta jajaran-jajaran yang lainnya, dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap orang tua, siswa dan siswi SDIT Mutiara Islam, bapak dan ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang laki-laki dan seorang wanita mereka memadu kasih sayang dan cinta dalam sebuah rumah tangga, yang artinya mereka menjadi sepasang suami istri, maka tentu ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Dan dari pernikahan itu, setiap suami dan setiap istri pasti mendambakan datangnya atau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buah hati anak-anak yang dikasihi dan dicintai, baik itu anak yang laki-laki ataupun yang perempuan. Dan ketika sepasang suami istri telah menjadi orang tua, memiliki anak, mau itu jumlahnya 1, 2, ataupun 3 atau lebih dari itu, karena mungkin ada di antara kita ya Ustaz Arif ya, yang punya anak itu lebih dari 3 ya, yang lebih dari 5 ya. Guru kita ada yang punya anak sampai berapa? 7 ya. Masya Allah. Guru kita Bapak Ibu ada yang punya anak sampai 7. Zaman sekarang, kata orang sekarang, di zaman now ya, ada orang tua yang punya anaknya sampai 7. Mungkin kalau orang dulu ada yang sampai 11, ada yang sampai 12 gitu ya. Ini nikmat. Dan ketika kita sudah menjadi orang tua, tentu satu harapan yang mungkin semua orang miliki, kita pengen anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Kita ingin anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Kenapa sih orang tua muslim itu mendambakan hal itu? Karena anak yang soleh itu adalah investasi buat orang tua. Anak yang soleh itu bisa mendatangkan kebaikan buat orang tua. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Ketika seorang manusia meninggal dunia, dan itu pasti, cepat atau lambat kita semua akan dijemput dan didatangi oleh ajal kematian kita. Itu pasti. Inqata'a 'amaluh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah meninggal dunia Bapak Ibu, semua amalannya itu terputus. Semua amalannya terputus, selesai. Illa min thalath, kecuali dari tiga perkara. Yang pertama dari sedekah jariyah, yang kedua dari ilmu yang memberikan manfaat, ilmu yang bermanfaat. Nah ini yang ketiga nih, ini harapan setiap orang tua. Dan yang ketiga adalah doa dari seorang anak yang soleh. Bahkan anak yang soleh itu menjadi investasi untuk kebaikan kita di akhirat. Ya, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang hamba ya di akhirat nanti
Allah mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di akhirat nanti. Kemudian hamba ini bertanya, anna li hadhih, dari mana aku mendapatkan ini? Padahal mungkin amalannya biasa-biasa saja, padahal mungkin tidak ada yang istimewa dari dia. Kemudian dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalak. Itu disebabkan karena doa dari anakmu yang memohon ampun untukmu. Maka dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat hamba tersebut, mengangkat derajat orang tua tersebut di surga. Subhanallah. Maka ini dia konsep orang tua yang sukses. Ketika mereka bisa mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak yang salihah. Dan ini adalah merupakan harapan dari setiap orang tua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari kiamat. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu, segenap orang tua, siswa dan siswi SD Mutiara Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu untuk bisa seperti itu butuh usaha yang kuat, butuh usaha yang lebih, supaya kita bisa menjadi orang tua yang sukses. Ada beberapa kiat yang saya kumpulkan di sini dalam kajian kita di pagi hari ini yang bisa kita upayakan untuk menjadi orang tua yang sukses. Dan ini tentunya nasihat untuk saya dan semua yang bisa menyimak kajian ini. Pertama yang harus kita lakukan, bahkan mungkin ini adalah merupakan yang paling penting, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berdoa untuk kebaikan kita sebagai orang tua. Kita harus berdoa untuk kebaikan anak-anak kita. Ya, kebanyakan orang berdoa itu ketika selesai berusaha. Kebanyakan orang seperti itu. Tetapi sebagian ulama mengatakan sepatutnya orang berdoa itu di awal, sebelum dia beraktivitas, sebelum dia melakukan suatu pekerjaan. Awali segala sesuatunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah sebelum kita punya anak, mohon maaf nih Bapak Ibu, ya, ketika kita proses punya anak, ya, dalam aktivitas suami istri, bukankah sebelum memulainya kita juga disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Awali dengan doa, ya, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ini doa, ya kan? Doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang beriman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang mengatakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan anak-anak kami sebagai penyejuk mata, qurrata a'yun, penyenang mata. Subhanallah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen anak kita jadi anak yang soleh, kita pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, maka kita harus berdoa kepada Allah. Bagaimana mungkin, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, ya, hidayah kepada hambanya kalau hamba tersebut tidak berusaha. Dan salah satu usaha untuk membentuk anak kita sebagai anak yang soleh dan soleh adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita Bapak Ibu, orang-orang soleh sebelum kita, mereka dari kalangan para nabi, mereka dari kalangan para rasul, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Di antaranya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, ya, wahai Rabb kami, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku
anak-anak yang saleh. Begitu juga Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 38, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Zakaria berdoa kepada Allah, meminta supaya mendapatkan anak keturunan yang baik, yang saleh, yang salehah. Ya, maka usaha kita untuk menjadi orang tua yang sukses di dalam mendidik anak-anak kita, sukses untuk diri kita sendiri adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Awali segala sesuatunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Berapa lama waktunya, Ustaz Arief? Setengah jam. Iya. Yang kedua, setelah kita berusaha dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah menjaga amanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kita itu adalah titipan Allah. Anak kita itu adalah amanah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tanggung jawabkan kepada kita, ya. Dan setiap amanah itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat ini, ya. Setiap seorang bapak, setiap seorang ibu, mereka wajib untuk menunaikan amanah ini, yaitu menjaga anak-anak mereka, mendidik anak-anak mereka, ya, mengajari kebaikan anak-anak mereka, membentuk kepribadian yang baik, akhlak yang baik anak-anak mereka. Ini amanah. Bukankah di dalam sebuah hadis yang sahih, yang muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa kullukum ra'. Ingatlah bahwa setiap kalian itu adalah seorang pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kepemimpinan kalian itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adil amanah, tunaikan amanah ini. Amanah memiliki anak. Jadi punya anak itu bukan hanya sekedar kita merasa senang, merasa bahagia, tidak, tetapi ada beban di sana yang harus kita tunaikan, ya, yaitu menjaga anak-anak kita dengan pendidikan yang benar, ya, dengan pengajaran yang baik, mencontohkan akhlak yang mulia kepada mereka. Ini amanah. Setiap pemimpin yang mengurusi orang banyak, dia adalah seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari kiamat nanti. Warrajulu ra'in ala ahlih, dan seorang laki-laki di dalam rumah tangga, seorang bapak, seorang suami, dia adalah pemimpin bagi keluarganya, ya, pemimpin bagi istrinya, pemimpin bagi anak-anaknya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Begitu juga seorang istri. Wal mar'atu ra'iyatun, dan seorang wanita juga adalah pemimpin di rumah suaminya dan bagi anak-anaknya, ya. Wa hiya mas'ulatun anha, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Jadi di pundak kita, Bapak Ibu, ada sebuah beban. Menjadi orang tua itu adalah amanah, di mana amanah ini harus kita tunaikan dengan baik dan benar. Seorang mukmin adalah orang yang menjaga amanah. Maka jaga anak-anak kita. Ini untuk menjadi orang tua yang sukses, untuk menjadi seorang bapak yang sukses, seorang ibu yang sukses, maka dia harus menunaikan amanah ini. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang tua yang sukses, sukses buat anak-anak kita, sukses di dalam mendidik mereka, maka kita sebagai orang tua harus memulai menjadi orang tua yang saleh dan salehah.
Penyair Arab mengatakan, kaifastaqama dhillu wa'uduhu a'waj. Bagaimana mungkin bayangan itu lurus kalau bendanya bengkok? Bagaimana mungkin bayangan bisa lurus kalau bendanya bengkok? Kalau kayunya bengkok, ya. Kalau kayunya bengkok, otomatis bayangannya juga pasti bengkok dong. Nggak mungkin lurus, ya. Yang dimaksud dengan bayangan di sini adalah anak. Yang dimaksud dengan kayu atau benda di sini adalah orang tua. Kita mengharapkan punya anak yang soleh dan soleha, sedangkan kita orang tua yang tidak soleh dan soleha. Kita pengen anak kita sholat 5 waktu di masjid, tapi kita selalu terlambat sholat. Kita selalu mengerjakan sholat tidak di masjid. Kita pengen anak-anak kita lancar baca Qur'annya, rutin baca Qur'an di rumah, tapi kita di rumah nggak pernah tuh baca Qur'an. Baca Qur'annya cuma setahun sekali, cuma di bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan selesai, mushafnya ditaruh di rak buku sampai berdebu. Setahun berikutnya baru dibaca lagi tuh mushafnya. Sedangkan kita mengharapkan anak kita setiap hari baca Quran. Gimana? Sedangkan anak itu Allah kasih kelebihan kepada mereka, yaitu mencontoh. Dan contoh yang paling dekat dengan anak adalah orang tua. Contoh yang paling dekat dengan anak adalah orang tua. Karena setiap hari mereka bersama. Setiap hari anak itu ngelihat tingkah laku kita. Gimana kita beraktivitas, gimana kita beramal, gimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lihat, mereka mencontoh. Bagaimana kita bertutur kata, mereka juga mencontoh. Kalau kita termasuk orang tua yang selalu marah-marah, bisa jadi anak kita juga terbentuk seperti itu. Akhirnya anak kita menjadi pemarah. Di sekolah ternyata kalau ada masalah dikit dengan temannya marah-marah. Ternyata pas ditelusuri, oh di rumahnya orang tuanya itu suka marah-marah. Anak misalnya di lingkungan bermain atau di lingkungan sekolah suka berbohong. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata orang tuanya suka ngebohong. Ya. Anak di lingkungan mainnya, di lingkungan sekolahnya suka berbuat curang. Makan, jajan ke kantin, darmaji. Darmaji, ada tahu singkatan darmaji? Dahar 5, mayar hiji. Curang. Makannya 5, bayarnya cuma 1. Ternyata pas ditelusuri, orang tuanya juga suka begitu. Ya. Anak hutang sana sini, ternyata juga orang tuanya suka berhutang. Bisa jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bayangan bisa lurus kalau bendanya bengkok? Kalau kita pengen anak kita anak soleh, anak yang soleha, ya kita harus mulai dong dari diri kita dulu. Solehkan diri Anda, Pak. Solehahkan diri Anda, Ibu. Ya. Dengan begitu insya Allah, ketika kita berusaha menjadi orang tua yang soleh, orang tua yang soleha, insya Allah Allah berikan kesolehan kepada anak-anak kita. Ya. Jadi mulai dari diri kita dulu, menjadi soleh dan soleha, dan menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita, menjadi qudwah hasanah buat mereka. Karena pendidikan anak yang paling dekat dengan mereka itu sebenarnya bukan sekolah. Pendidikan anak, terutama membentuk karakter ya, membentuk kepribadian, akhlak, itu dimulai dari rumah dulu. Dari rumah dulu. Ya. Maka orang tua itu harus menjadi suri tauladan yang baik buat anak-anaknya. Jangan suka berbohong, apalagi dilihat anak. Jangan suka bentak-bentak, apalagi dilihat anak. Ya, ini nasihat buat kita semua, buat saya dan semua yang mendengar ya kajian ini. Ya, jangan suka mencaci, memaki. Jangan suka melakukan kekerasan di depan anak. Ya, yang bapak-bapak jangan melakukan kekerasan kepada istrinya. Ya, yang istri jangan suka melawan suaminya, karena itu akan dilihat sama anak tuh. Itu akan dilihat sama anak.
Bisa jadi mereka akan mencontoh itu. Ketika ditanya, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu bohong? Ya, ibu saya juga suka bohong. Kenapa kamu ngerokok? Ya, orang bapak saya juga ngerokok. Begitulah seterusnya. Ya, begitu juga kita harus memperhatikan akhlak mereka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Perhatikan dengan siapa mereka berkumpul. Perhatikan dengan siapa mereka bermain. Apakah teman anak-anak kita itu adalah anak-anak yang baik akhlaknya, terjaga ibadahnya, ya, terjaga akhlaknya. Karena agama seseorang itu bisa terbentuk karena sebab agama temannya. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah dengan siapa kalian itu berteman. Ya, perhatikan dengan siapa kalian itu berkumpul. Perhatikan dengan siapa kalian bergaul. Ya. Jadi orang tua itu harus memperhatikan ini. Tadi yang ketiga ini, poin yang ketiga ini adalah menjadi orang tua yang soleh, menjadi orang tua yang soleha. Ya. Menjadi contoh yang baik, teladan, ya, suri tauladan yang baik dicontoh untuk anak-anak. Juga sebagai orang tua kita harus memperhatikan pergaulan anak. Bagaimana kita membentuk akhlak mereka. Ya. Ini juga sangat penting sekali, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk menjadi orang yang sukses secara umum, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk bertakwa kepadanya di dalam banyak ayat. Di surat Al-Baqarah ayat 189, ya, di surat Ali Imran ayat 130, di surat Ali Imran ayat 200. Ya, di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat terakhir dari surat Ali Imran ayat ke-200. Wahai orang-orang yang wattaqullah, Allah mengatakan, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun, agar kalian sukses, agar kalian beruntung. Ya. Jadi jalan kita menuju kesuksesan itu adalah dengan bertakwa kepada Allah, bukan dengan yang lainnya. Mulai dulu dari diri kita untuk bertakwa kepada Allah. Sudahkah kita menjadi orang tua yang bertakwa kepada Allah, dengan harapan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa juga? Ya. Apa itu takwa? Takwa paling simpelnya pengertiannya itu adalah kita mengerjakan apa yang diperintahkan dan kita menjauhi apa yang dilarang. Itu. Sudahkah kita terapkan ini dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu? Sudahkah kita terapkan ini pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita, pada istri kita? Ya. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu modalnya. Untuk menuju kesuksesan yang paling penting, modalnya itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan kepada Allah. Tidak ada yang lain. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga, apa jawaban Rasulullah SAW? Taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak menyebabkan, ya, yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akhlak yang baik. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita kalau di sekolah, kami, ya, semua pengurus yang di sekolah ini sebenarnya cuma partner aja dari Bapak Ibu. Ya, cuma partner, kita cuma partner. Semuanya itu berawal dari rumah. Dan ini berkaitan dengan poin yang selanjutnya. Untuk menjadi orang tua yang sukses adalah dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, mendidik mereka dengan pendidikan yang benar, mendidik mereka dengan pendidikan Al-Quran, dengan pendidikan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terutama
berkaitan dengan pendidikan agama ini sangat penting sekali. Ya. Berkaitan dengan akidah ini sangat penting sekali. Berkaitan dengan manhaj ini sangat penting sekali. Dan pendidikan ini harus dimulai dari sejak dini. Dari sejak dini. Kita ajarkan perkara-perkara tauhid kepada anak-anak kita sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Sesuai dengan kapasitas daya tangkap mereka, daya faham mereka. Kita ajarkan cara beragama yang benar. Ya, kita jauhkan mereka dari ya kebid'ahan ya, supaya mereka tidak ya melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, dalam pendidikan anak ini adalah tugas utamanya orang tua. Ya, tugas utama orang tua itu adalah mendidik anak-anak mereka. Sehingga orang tua itu harus berilmu. Orang tua itu harus berilmu. Ya, setiap orang tua wajib menuntut ilmu supaya dia bisa mendidik anak-anak mereka itu. Adapun sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau sekolah itu cuma partner bapak ibu, ya, kita hanya sebagai ya pembantu dalam pendidikan anak-anak bapak dan ibu semuanya. Ya. Tapi yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tentang pendidikan anak, tentang agama anak, akidah mereka, manhaj mereka adalah kembali kepada orang tua. Kembali kepada orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di surat, ya mungkin ayat ini sudah sering kita dengar, yaitu di surat At-Tahrim. Ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini ditujukan kepada semua orang yang beriman. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri dari api neraka, dan tidak cukup sampai di situ. Ketika seorang mukmin, seorang mukminah berkeluarga, maka mereka harus menjaga keluarganya itu dari api neraka. Bagaimana caranya? Ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah. Perintahkan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka untuk mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ajak mereka untuk mengerjakan salat yang 5 waktu. Makanya terutama dalam masalah salat, Rasulullah SAW menyuruh setiap orang tua untuk mengajarkan dan memerintahkan anak-anak mereka untuk mengerjakan ibadah salat. Muru auladakum bis salat. Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat dari mereka umur sebelum balik 7 tahun, dan pukullah mereka ketika tidak mau sholat, ketika mereka nggak mau sholat, sedangkan mereka sudah mencapai umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan mereka dalam tempat tidur. Ini adalah hadis yang memberikan kita pelajaran bahwa setiap orang tua itu wajib mendidik anak mereka dengan pendidikan agama yang benar. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana caranya? Ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah. Ajak mereka, perintahkan mereka untuk taat kepada Allah. Ajak mereka untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka untuk menunaikan kewajiban. Ya. Tentu ketika kita, Bapak Ibu, ketika kita mengajak mereka, ketika kita menyuruh anak-anak kita untuk mengerjakan perintah, untuk menjauhi larangan, ini harus dengan hikmah. Ya, semuanya harus dengan hikmah, semuanya harus dengan mau'izah hasanah, ya. Harus dengan lemah lembut, kelemah lembutan, harus dengan santun, ya. Tidak dengan cara-cara yang kasar, tidak dengan cara-cara yang membuat mereka jera, ya. Tidak dengan cara-cara yang membuat mereka akhirnya takut. Ya, kita harus mencari cara bagaimana
caranya supaya mereka menjalankan perintah dan menjauhi larangan karena kesadaran mereka, bukan karena takut kepada kita. Ya, ini harus kita cari caranya. Ya. Tapi yang paling penting harus kita perhatikan adalah adib. Ya, kita harus mendidik anak-anak kita. Ya, kita harus mengajarkan pendidikan yang benar kepada mereka. Ya, sebagaimana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu. Ya, madza adabtahu wa madza 'allamtahu. Ya, didiklah anak-anakmu, ya, didiklah semuanya anak-anakmu, yang laki-laki, yang perempuan, karena engkau akan bertanggung jawab atas apa yang telah engkau ajarkan kepada mereka. Engkau akan bertanggung jawab atas apa yang engkau telah didik terhadap mereka. Ya. Adib ibnak, didiklah anak-anakmu. Ya. Dan tidak ada pemberian yang lebih besar dari orang tua kepada anaknya melebihi daripada, ya, pendidikan yang baik. Ya, tidak ada pemberian yang lebih besar dari orang tua kepada anaknya melebihi itu. Kalau masalah fulus itu nggak seberapa, masalah materi itu nggak seberapa, masalah hadiah itu nggak seberapa. Yang paling besar, pemberian orang tua yang paling besar kepada anaknya, yang paling berharga, adalah pendidikan yang baik kepada mereka, pendidikan agama yang benar kepada mereka. Ya. Oleh karena itulah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah pendidikan ini adalah merupakan salah satu di antara tolak ukur kesuksesan orang tua. Ya. Salah satu tolak ukur, bukan berarti ini mencakup semua tolak ukur, tidak. Ini salah satunya saja. Salah satu di antara tolak ukur kesuksesan orang tua adalah dalam masalah pendidikan. Dalam masalah pendidikan, makanya dikatakan, ma nahila walidun waladahu afdal min adabin hasanin. Tidak ada pemberian yang lebih baik dari orang tua kepada anaknya melebihi daripada pendidikan yang baik, melebihi daripada pendidikan yang baik. Oleh karena itu, perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya memperhatikan pendidikan yang ada di sekolah, tapi kita juga harus memperhatikan pendidikan yang ada di rumah. Ya. Karena waktu anak-anak itu akan lebih banyak dihabiskan dengan orang tuanya. Ya. Maka dari itu, saya wasiatkan kepada diri pribadi dan semua yang mendengarkan ini agar memperhatikan pendidikan mereka dengan baik dan benar. Kemudian yang berikutnya, setelah itu yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang tua yang sukses, berarti ini poin yang kelima, adalah bersabar. Setelah semua usaha tadi kita telah tempuh, semua upaya telah kita lakukan, tentu nggak selamanya dan tidak semuanya berhasil. Ya, nggak semuanya. Jangankan kita orang biasa, anaknya para nabi, anaknya para rasul aja ada yang menyimpang kok. Ya. Anaknya Nabi Nuh nggak mau taat. Ya. Keluarganya Nabi Lut juga nggak mau taat. Banyak yang kayak gitu. Banyak orang-orang soleh sebelum kita yang diuji oleh anak-anak mereka, dan memang seperti itulah sunnatullah. Harta ujian, anak-anak juga ujian. Maka ketika kita diuji karena sebab anak-anak kita, padahal kita sudah berupaya menempuh kiat-kiat yang tadi kita sampaikan, padahal kita sudah berusaha menjadi orang tua yang soleh dan soleha, kita sudah berupaya menjadi suri tauladan yang baik buat mereka, tapi ada aja anak yang
yang belok. Ada aja anak yang menyimpang. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bersabar. Orang tua itu harus memiliki kesabaran yang lebih terhadap anak-anak mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh setiap orang tua untuk memerintahkan salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat. Kemudian apa kata Allah? Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Ketika kita mendidik anak-anak kita, ya, ketika kita berusaha untuk membentuk akhlak mereka, pasti ada aja lika-likunya Bapak Ibu. Pasti ada aja. Ada pembangkangan dari mereka, ya, lost control dari kita, ya, dan yang lain semacamnya. Kemudian ternyata kita mendapati anak-anak kita itu menyimpang, maka sabar. Sabar. Sabar menghadapi anak yang menyimpang, dan sabar untuk terus memberikan nasihat kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memerintahkan keluarga kita salat dan bersabar di atasnya. Artinya apa? Kita harus bersabar ketika memberikan nasihat, mendidik anak-anak kita. Itu butuh usaha yang lebih. Ya, bersabarlah, karena insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dengan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang mau bersabar. Ya. Dan tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengupayakan semua ini, kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah kita berusaha berdoa kepada Allah, setelah kita berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, setelah kita berusaha mendidik anak-anak kita, setelah kita bersabar, maka kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah berusaha. Tinggal bagaimana urusannya itu terserah Allah Subhanahu wa taala, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan berhenti untuk berikhtiar. Jangan berhenti untuk terus berusaha di dalam mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ya, supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Dan ya, saya teringat ucapan seorang tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib. Ada juga mengatakan Sa'id ibn al-Musayyib, ya, dia mengatakan, inni la usalli, sesungguhnya aku salat, fa'adhkur waladi, dan ketika aku salat aku ingat anakku, ya, fa'azidu salati, maka kemudian aku tambah salatku, dengan harapan apa? Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Ya. Artinya ketika kita berusaha untuk, ya, istilahnya, kita benar-benar berusaha dengan usaha yang kuat, usaha yang lebih, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak-anak kita. Ya. Kemudian ada juga perkataan para ulama, di mana mereka memperbanyak salat. Saya lupa bagaimana redaksinya, bahwa mereka memperbanyak salat, ya, untuk anak-anak mereka, yaitu dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang tua yang sukses dengan kiat-kiat yang tadi dijelaskan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin waktu materinya sudah selesai sampai sini. Sesi selanjutnya saya kembalikan kepada Ustadz Arif. Ya, taib, Masya Allah, barakallahu fih. Ya, kami ucapkan kepada Ustadz Fuad, hafizahullah ta'ala, jazakumullah khairan, ya, atas nasihatnya. Ini sangat berharga sekali untuk kita semua. Ya, kita diingatkan, ya, tentang banyak hal, ya, diantaranya bahwasanya ternyata
kado terbaik nih yang diberikan oleh anak kita adalah ternyata apa? Istighfar, ya. Mohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Subhanallah. Ya, tentunya untuk menjadi seorang orang tua yang sukses, ya, kita perlu banyak belajar, ya. Perlu banyak melatih diri kita, ya, sebagaimana tadi tipsnya yang sudah diberikan oleh beliau, ya. Pertama adalah berdoa. Kemudian kita menyadari bahwasanya anak kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berusaha, ya, memperbaiki diri kita sebagaimana kita mengharapkan kepada anak-anak kita ini menjadi seorang yang baik, seorang yang soleh dan juga yang solihah, ya. Kemudian kita ajarkan, ya, berikan kepada anak-anak kita ini pendidikan yang baik, ya, diantaranya misalnya memberikan kepada anak kita sekolah-sekolah yang baik, ya, yang di sana mengajarkan akidah yang benar, ya, adab dan akhlak dan lain sebagainya, ya. Dan tentunya setelah kita berusaha sekuat tenaga, ya, kita akhiri, ya, usaha kita tersebut dengan sabar, ya, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ya, wali murid SDIT Mutiara Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sesi materi yang pertama ini sudah selesai, ya. Kita masuk ke sesi kedua yaitu tanya jawab, ya, kepada ya. Ya, mudah-mudahan nggak ada, takutnya soalnya sulit, ya. Ya, baik. Kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang kiranya ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi, ya. Kami utamakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kami beri waktu, ya, setidaknya ada 1 atau 2 pertanyaan jika memang ada. Nanti jika memang tidak ada pertanyaan, ya, sudah ada yang masuk pertanyaan secara langsung, ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak atau Ibu nih. Silakan Pak. Iya. Ya. Oh ya. Ya. Ya, ada pertanyaan yang masuk, yaitu bahwa ada 3 perkara yang akan tetap bermanfaat bagi setiap manusia meskipun mereka sudah meninggal dunia, yaitu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, apakah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu tentang agama atau juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Ya, pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak siapa tadi? Abu Syaukan. Ya. Barakallahu fiik, syukran jazakallahu khairan atas pertanyaan Bapak. Tentu setiap ilmu yang terpuji, ya, setiap ilmu yang terpuji di dalam nas, baik itu Al-Qur'anul Karim ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud di situ adalah ilmu agama, ya. Ini maksud di situ adalah ilmu agama, ya, yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian memahaminya dengan mengikuti penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya.
hadis tersebut yang dimaksud adalah tentunya adalah ilmu agama, ya. Sebagaimana juga hadis-hadis yang lainnya, seperti hadis wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka dengannya Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Maka yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Begitu juga hadis yang berbunyi, ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah sebuah faridah, suatu kewajiban bagi setiap muslim, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Maka ilmu yang dituntut dalam hadis ini maksudnya adalah ilmu agama, ya. Ilmu yang menjelaskan tentang agama Islam, ya. Ilmu yang menjelaskan tentang agama Islam yang sumbernya adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu-ilmu keduniaan, maka dikatakan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka hukumnya boleh, tetapi ya itu bukanlah sesuatu yang diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah, ya. Tergantung kepada tujuan daripada dituntutnya ilmu tersebut, yaitu dari ilmu-ilmu dunia, ya. Adapun ilmu yang wajib untuk dicari oleh setiap muslim, oleh setiap muslimah, adalah ilmu agama. Dan yang dimaksud dalam hadis tersebut ilmu yang bermanfaat, maksudnya adalah ilmu agama. Maka disinilah kita dimotivasi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dimotivasi untuk, ya, selalu mendahulukan belajar agama, ya. Belajar agama, belajar agama, belajar agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ya. Faqihnya dalam agama, bukan dalam yang lainnya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia akan difahamkan dalam agama. Muttafaqun alaih, ya. Jadi ilmu yang dimaksud di sini tentunya adalah ilmu agama, dan ini juga sebagai motivasi buat kita, Bapak Ibu, ya, untuk tidak meremehkan, tidak meninggalkan ilmu agama, malah justru itu harus kita prioritaskan daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian ada pertanyaan lagi yang masuk, Ustadz. Ya, Ana bacakan. Di sini ada 2 pertanyaan, tapi Ana jadikan satu. Ya, bismillah. Afwan Ustadz, izin bertanya, ketika anak berusia 10 tahun tidak melaksanakan sholat, maka boleh dipukul, ya. Apakah memukul ini juga boleh dilakukan jika anak berbuat kesalahan lain agar si anak menjadi jera, ya? Dan juga bagaimana caranya kalau misalnya anak tersebut berulang-ulang melakukan kesalahannya, Ustadz? Iya. Pertama yang harus kita ingat bahwa ada batas umur ketika kita mulai memberikan hukuman saat anak itu meninggalkan atau tidak mau mengerjakan sholat, yaitu 10 tahun. Dengan kata lain bahwa apabila anak kita belum 10 tahun kemudian masih suka lalai mengerjakan sholat, ya, masih suka ninggalin sholat misalnya, atau yang lain semacamnya, maka tidak layak bagi orang tua memberikan hukuman fisik, ya. Tidak layak bagi orang tua itu memberikan hukuman fisik ketika anak belum mencapai usia 10 tahun. Ini yang pertama. Yang kedua, pukulan yang dimaksud dalam hadis ini adalah bukan pukulan untuk menganiaya dan menyakiti mereka, ya. Bukan pukulan yang menyebabkan mereka akhirnya tersakiti, fisik mereka terluka misalnya, ya. Maka bukan ini yang dimaksud dengan pukulan di dalam hadis tersebut. Karena pukulan yang dimaksud ini adalah pukulan yang tidak menciderai, tidak melukai anak kita, ya. Makanya bahkan Nabi SAW, saya lupa redaksi hadisnya, Nabi SAW menyuruh kita untuk meletakkan tongkat, ya. Ada sebuah hadis di mana Nabi SAW menyuruh kita untuk meletakkan tongkat di atas
pintu rumah kita supaya terlihat oleh anak-anak kita. Ya. Tapi yang dimaksud dengan pukulan di sini sekali lagi bukanlah pukulan untuk menganiaya mereka. Artinya jangan sampai nanti ketika anak udah 10 tahun, nah udah masuk 10 tahun nih, nggak sholat, pukul nih ya, bapak pukul ya, jebret ya. Sampai biru-biru badannya gitu ya, atau sampai sobek kulitnya sampai berdarah, maka ini bukan yang diperintahkan, bukan ini maksudnya. Dan bukan berarti ketika anak tidak sholat ya, kemudian atau mereka meremehkan sholat, kemudian langsung kita berikan hukuman. Tidak, bukan itu pilihan opsi pertamanya, bukan. Artinya kita ingatkan dulu, kita nasihati dulu, kita ajak dengan baik dan benar. Kalau masih terulang baru kita pukul gitu. Itu pun pukulan yang tidak mencederai mereka. Ya, ini harus kita pahami terlebih dahulu. Ya, ini harus kita pahami terlebih dahulu. Adapun bolehkah kita memberikan hukuman pukulan atau hukuman fisik yang lainnya selain daripada ibadah sholat, maka para ulama mengatakan ya boleh-boleh saja, sebagaimana hadis yang tadi umum, Nabi SAW menyuruh kita meletakkan tongkat di atas pintu rumah kita supaya anak-anak kita merasa khawatir ya, diberikan hukuman. Ini bukan hanya dalam perkara sholat, tapi dalam perkara-perkara yang wajib bagi mereka ya, seperti misalnya kalau misalnya anak kita yang perempuan sudah masuk usia baligh ya, sudah haid, lalu kemudian mereka menampakkan aurat ketika keluar rumah ya boleh-boleh saja kita berikan hukuman, tapi tadi ada batasannya, yaitu kita tidak sampai mencederai mereka. Namun yang paling utama adalah bagaimana kita memberikan nasihat yang baik ya, supaya mereka benar-benar meninggalkan perbuatan mereka itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting di situ. Namun jika memang harus, tidak mengapa orang tua memberikan hukuman fisik, namun tidak sampai menyakiti anak-anaknya, tidak sampai melukai anak-anak mereka, dan tidak sampai meninggalkan cedera bagi mereka. Karena banyak sekali orang tua itu yang ketika sudah marah ya, mereka kelewat batas ya, kelewat batas. Bahkan ada orang tua yang sampai mukulin anaknya ya, sampai berdarah, sampai biru-biru badannya, dipukulin seperti layaknya seorang yang mukulin maling. Ada yang kayak gitu. Subhanallah, kita sangat sedih sekali melihat saudara-saudara kita yang seperti itu. Maka jangan sampai seperti itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ya, tinggal tergantung bagaimana kita memilih cara supaya anak itu bisa menerima ajakan kita ya. Kalau memang cukup dengan nasihat, dengan contoh yang baik, dengan sindiran, itu dia bisa merubah dia, ya udah cukup. Jangan sampai kita memberikan hukuman fisik kepada mereka ya. Tergantung kondisi anaknya, tidak bisa disamaratakan. Tidak bisa disamaratakan semua anak. Kalau sudah melanggar harus dikasih hukuman pukul misalnya, nggak bisa disamaratakan. Setiap anak itu beda-beda penanganannya, Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya juga tergantung kondisinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah ya, atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz Fuad Mubarak LC Hafizahullah Ta'ala. Dan ya, kami mohon maaf ya kepada Bapak Ibu sekalian ya, banyak pertanyaan yang masuk ke ruang redaksi kami, namun tidak bisa kami jawab satu persatu ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Mungkin bisa nanti ditanyakan di lain waktu, atau bisa ditanyakan kepada asatidz yang lain. Baik, terima kasih ya kepada narasumber kita Ustaz Fuad Mubarak LC Hafizahullah Ta'ala ya, atas penyampaian materinya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, wali murid SD Mutiara Islam, atas perhatiannya. Dan begitu juga kepada rekan-rekan guru ya, yang membantu akan kelancarannya acara pada pagi hari ini ya. Dan juga kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian ya, memberikan masukan dan juga saran ya, atau misalnya ada request tema ya terkait kegiatan orang tua di pertemuan selanjutnya ya, kami buka peluang dan kami akan tampung. Dan akhir kata ya, kami akhiri pertemuan kita di pagi hari ini ya, sama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.